Film yang disutradarai Glenn McLean ini diangkat dari kisah nyata sang petualang asal Israel, yaitu Yossi Ginsberg pada tahun 1981 di hutan Amazon. Sebelum lanjut ke ceritanya, ada baiknya kalian untuk mendukung terlebih dahulu channel kami supaya kami bersemangat untuk upload tiap hari dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari kami setiap hari. Dan langsung aja ke ceritanya. Film pun dimulai. Terlihat pemeran utamanya yaitu Yossi Ginsberg, seorang backpacker sedang menaiki mobil bak terbuka melewati jalanan yang paling berbahaya di Bolivia yaitu Death Road. Ia bermaksud untuk menuju ke sebuah pulau yang berada di tengah danau untuk ke Cameroon dan berkemah di sana. Di saat akan menyeberang dengan perahu, ia bertemu dengan Markus, seorang guru dari Swiss, dan mempunyai tujuan yang sama dengannya. Mereka pun berkenalan dan memutuskan mendirikan camp bersama. Ketika mereka sedang berjalan-jalan di kota tengah pulau, tak sengaja mereka bertemu dengan Kevin, seorang fotografer petualang yang tak lain juga teman dari Markus. Sebelum berpisah dan meninggalkan Bolivia, mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di lapas ibu kota dan menginap di penginapan yang sama. Suatu hari Yossi pergi ke pasar dan bertemu dengan seorang yang berasal dari Austria, yaitu Karl, di sebuah pertokoan dan menawarinya untuk sebuah perjalanan dan petualangan menjelajahi hutan Amazon untuk menemukan suku Toromonas, suku asli Amazon di Bolivia yang masih terisolir dari dunia luar. Yossi yang tertarik kemudian mengajak Markus dan Kevin untuk ikut serta bersamanya. Sempat ragu, Yossi, Kevin, dan Markus, dan akhirnya mereka pun bertemu di sebuah kedai dan Carly pun menjelaskan dengan detail rute perjalanan tersebut sehingga Markus dan Kevin menyetujui dan akan ikut ke dalam perjalanan ke hutan Amazon tersebut. Mereka pun mempersiapkan perbekalan secukupnya untuk melakukan perjalanan tersebut dan mereka segera melakukan penerbangan menuju Apollo, sebuah daerah di Bolivia untuk masuk melalui hutan Madidi, pintu masuk mereka ke hutan Amazon, dan disinilah petualangan mereka dimulai. Mereka pun mulai masuk semakin jauh menyusuri hutan belantara. Awalnya sangat menyenangkan hingga akhirnya Markus mulai mengeluh sehingga membuat Kevin dan Yossi mulai khawatir. Di tengah-tengah perjalanan, mereka sempat berpisah dengan Carly, namun akhirnya mereka dapat terselamatkan karena adanya penduduk sekitar yang melewati jalur Yossi dan kawan-kawan. Mereka pun ditunjukkan jalan yang benar menuju desa terdekat. Akhirnya mereka pun bertemu kembali dengan Carly yang sudah menunggu di pinggir sungai dan berjalan ke penduduk desa yang bernama Asiriama. Di desa itu mereka pun beristirahat dan ikut membersihkan diri, bersengkrama dengan penduduk setempat, mengisi ulang perbekalan, dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan menyusuri sungai. Mereka mencoba berhenti sejenak dan coba mendulang emas dan berfoto riang dengan beberapa kupu-kupu beraneka warna yang berada di sekitar sungai. Karl pun kemudian berburu dan mereka pun mendapatkan seekor monyet, dan ketika malamnya monyet tersebut segera dibakarnya dan menyantapnya. Perjalanan selanjutnya terasa semakin berat di saat kaki Markus terlihat sudah lecet dan terkelupas hingga mengeluarkan darah yang membuatnya mengalami kesulitan berjalan. Kevin dan Yossi pun terlihat khawatir dengan perjalanannya yang akan gagal karena terhambat oleh Markus yang kini sulit berjalan. Markus pun menyadari kekhawatiran itu. Dan akhirnya, Carly pun berencana kembali ke desa Asariamas karena keadaan Markus yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan ini. Dan alih-alih mendengarkan Carly, Kevin pun berencana untuk membuat rakit dan melanjutkan perjalanan tersebut dengan menyusuri sungai. Carly yang sudah ragu dari awal dan di tengah perjalanan ternyata ada jeram yang sangat deras dan membahayakan semuanya,
Carly dan Kevin terlibat perselisihan karena Kevin merasa Carly kurang menguasai di medan air tersebut, dan akhirnya mereka pun menepi. Perselisihan itu menyebabkan Carly memutuskan pulang ke kota dengan yang lainnya atau tanpa mereka. Ketika ketegangan mereda, mereka bersepakat untuk membagi dua tim dengan Carly dan Marcus yang akan kembali ke kota. Kevin dan Yoshi melanjutkan petualangan mereka dan akhirnya mereka pun berpisah. Yoshi dan Kevin pun akhirnya menaiki rakitnya dan lanjut menyusuri sungai. Namun naas, terlampau menikmati suasana yang ada, mereka terlambat menyadari bahwa mereka telah masuk ngarai berarus deras yang menyebabkan rakit mereka menabrak batu dan menyebabkan Yoshi terbawa arus. Beruntung, Yoshi berhasil menggapai sebuah batu dan berenang ke tepian. Setelah berhasil menyelamatkan tasnya yang juga hanyut, Yoshi berjalan mencari Kevin yang telah terpisah dengannya, namun usahanya sia-sia. Ini ia terpisah sendiri tanpa peralatan dan bahan makanan yang memadai. Sadar bahwa ia harus tetap berjalan, Yoshi mulai melakukan perencanaan perjalanannya dan terus menyusuri sungai dan menuju ke desa selanjutnya, yaitu desa Kuriplaya. Di tengah perjalanan, Yoshi menyadari bahwa di jidatnya ada benjolan dan semakin hari semakin sakit. Yoshi pun menyadari ada sesuatu yang bergerak di dalamnya dan Yoshi pun mengeluarkannya. Ternyata itu seekor cacing parasit yang lumayan besar bersarang di bawah kulit di dahinya. Setelah selesai dengan urusan cacing parasit itu, Yoshi pun melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah perjalanannya, Yoshi menemukan 2 butir telur burung hutan yang telah berisikan embrio. Karena Yoshi sangat kelaparan, ia pun tidak punya pilihan selain memakannya. Setelah lama berjalan, akhirnya ia pun menemukan pemukiman yang telah terbengkalai dan ditinggalkan oleh penghuninya. Ia pun berasumsi bahwa ini adalah desa Kuriplaya, sehingga ia pun harus berjalan lagi ke desa lainnya, yaitu desa Kurenbekyu. Namun masalahnya, kini kaki Yoshi mengalami hal yang sama dengan Marcus. Ia pun bersedih dan menyesal telah bersikap buruk pada Marcus dahulu. Hari pun berganti. Kemudian Yoshi melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah jejak sepatu di tanah. Berharap itu adalah jejak kaki Kevin. Namun setelah melihat cangkang telur burung yang ia makan kemarin, ia pun tersadar bahwa itu adalah jejak kakinya sendiri. Dan selama ini, ia telah kehilangan arah dan berputar-putar sendiri di suatu tempat. Di lain tempat, Kevin yang terdampar di pinggir sungai, ia diselamatkan oleh warga desa dan dibawa ke desa Rurenbeck. Dan akhirnya, Kevin pun meminta bantuan untuk mencari Yoshi yang masih sendiri di tengah hutan Amazon. Pencarian pertamanya dengan memakai pesawat terbang tidak membuahkan hasil karena pesawat tersebut tidak bisa terbang cukup rendah dan hutan di situ pun sangat lebat, membuat pandangan Kevin susah untuk melihat Yoshi. Hal ini membuat Yoshi semakin frustasi dengan itu semua. Kevin pun mencoba meminta bantuan nelayan setempat untuk mencari keberadaan Yoshi karena dirasa nelayan tersebut menguasai medan di mana Yoshi hilang. Di awal yang sempat menolak, namun akhirnya nelayan tersebut menyetujui untuk mencari Yoshi dan mereka pun berangkat menyusuri sungai ke hulu dengan menggunakan perahu bermotor. Di dalam hutan, Yoshi tidak sengaja menemukan seorang wanita suku pedalaman Amazon yang sedang menangis sendirian dan akhirnya ia pun memutuskan sementara waktu untuk bersamanya sehingga ia tidak sendirian berjalan menyusuri hutan. Sampai suatu malam ia pun menyadarinya bahwa wanita yang menemaninya adalah halusinasinya, yang membuat ia semakin terpuruk dan mulai kehilangan akal sehatnya. Cara jalannya Yoshi pun mulai sempoyongan dan ia mulai mengigau tak jelas. Ia pun secara tak sengaja terperosok dalam lumpur hidup dan membuatnya terjebak di dalamnya. Tak ingin menyerah dan terjebak di lumpur itu, Yoshi kemudian menggapai pucuk dari tanaman yang menjulur ke tempat dia dan alhasil dia pun bisa keluar dari tempat tersebut. Fisiknya yang semakin lemas, kini ia semakin sering melakukan berhalusinasi sendiri. Yoshi kemudian membuka bajunya dan mendekati tangkai yang dipenuhi semut api dan menggoyangkan hingga semut pun berjatuhan ke badannya.
Ia pun mulai merasakan semut-semut api tersebut mulai menggigit tubuhnya sehingga ia sungguh kesakitan. Namun itu mampu membuat adrenalin dan kesadarannya meningkat sehingga mampu keluar dari hutan dan menuju ke pinggiran sungai. Di tepi sungai itu, Yoshi membuat tanda dengan bambu membentuk huruf Y inisial dirinya agar ketika ada orang yang melihatnya, mereka pun sadar bahwa Yoshi ada di sekitaran tersebut. Esok harinya, Kevin yang menyusuri sungai telah sampai di penghujung karena tidak memungkinkan melewatinya karena jeram yang terlalu berbahaya. Mereka pun memutuskan untuk berputar kembali. Sayangnya, Kevin tidak menyadari tanda yang dibuat oleh Yoshi dan malah menendangnya. Ketika Kevin dan nelayan akan berputar, Yoshi pun terbangun dari tidurnya, mengumpulkan sisa tenaganya untuk merangkak lebih dekat ke tepi sungai dan mencoba berdiri dan berharap bisa dilihat oleh mereka. Dan akhirnya Kevin menyadari keberadaan Yoshi yang berdiri di sana. Dan Kevin pun berhasil menemukan Yoshi sehingga Yoshi terselamatkan dari mautnya. Dan film pun tamat. Diketahui ternyata Marcus dan Carly pun tidak pernah terlihat kembali setelah perpisahan mereka sungai dahulu. Kevin dan Yoshi pun pernah mencarinya, namun mereka tidak pernah ditemukan dan tidak diketahui hingga saat ini. Berikut adalah foto-foto asli dari mereka.